Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Muhajirin, yang saya hormati takmir Masjid Al-Muhajirin, ibu-ibuku, bapak-bapakku yang masih sabar menunggu untuk kuliah subuh, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Jenengan yakin kalau dapat Lailatul Qadar, berarti itu yang jenengan dapatkan. Hadirin ngapunten, di akhir-akhir ini memang yang isi kudu ngerti, karena di hari-hari akhir ini hari-hari yang rawan ngantuk, rawan crash materi, rawan bosan. Jenengan aktivitas mulai awal Ramadan sampai di malam, ini hari keberapa ini? Versi pemerintah 26, versi teman-teman Muhammadiyah 27. Jenengan ikut hari raya yang cepet nopo yang lambat? Kalau saya itu seneng awal hari raya, akhir posoe, jadi gak suwi-suwi. Maka dari itu saya memahami, insya Allah nggak usah lama-lama, cukup jam cukup. Ngoten Bu. Oke, berarti kalau 1,5 jam sampai jam 6:30. Wong jenengan bangun mulai jam 1 tadi belum tidur, ngisi ini 6:30, prosoku ditinggal ijen aku. Yang kedua, rawan crash materi. Materi ini sudah disampaikan ustadz sebelumnya. Subuh aja berarti sudah 26 kali di sini. Duhur 26 kali. Saya di duhur sudah 4 kali. Jadwal terakhir hari Kamis. Nah, ini rawan dengan crash materi, karena saya belum lihat YouTube Al-Muhajirin yang direkam sekarang ini. Yang ketiga, rawan bosan mbek nadir. Pagi ketemu nadir, sore ketemu nadir, siang ketemu nadir, dok pimpong ketemu nadir. Mudah-mudahan gak bosan jenengan. Niku prologe wis 5 menit. Allah nggih, cocok Pak Sabar, gak lama-lama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puasa itu ngajari kepada kita semua agar dengan puasa itu kita terbentuk menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Saya ingat sebuah pesan Nabi ketika Ramadan itu masuk, fala yarfus, jangan ngomong kotor, jangan berbicara jelek, wala yaskhab, jangan
bertengkar. Andai kata ada orang yang mencaci maki, ngajak tengkar, apa jawaban kita? Ini shaimun, aku lagi puasa. Coba gak puasa, tak ladeni. Berangkat dari sebuah pesan Nabi ini mengajarkan bahwa puasa itu seharusnya membentuk diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Yang jadi pertanyaan kita bersama adalah, apakah puasa yang kita lakukan selama ini sudah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, apa setengah sabar, apa belum sabar? Kalau Pak Sabar pasti sabar, namanya Pak Sabar. Bu, ngantuk mboten? Bisa nangkap pertanyaan ini Nadir loh? Puasa yang kita lakukan selama ini sudah mengantarkan kita menjadi orang yang sabar, apa setengah sabar, apakah belum sabar, Bu? Sabar nggih? Tenan. Leres apa? Ibu-ibu ini sabar? Lu beres ya, berarti ACC bapak-bapak saya percaya. Kalau sudah bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, berarti puasa kita ini tidak hanya puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Karena banyak orang poso me oleh lapar karo ngelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup itu di sabar. Karena hidup itu masalah. Napa, Bu? Karena hidup itu problem. Berarti Gusti Allah melahirkan kita di dunia ini, berarti Gusti Allah yakin kita bisa menyikapi dan menghadapi problem dan masalah hidup ini. Jangankan sama istri, jangankan sama keluarga, jangankan sama tetangga, jangankan sama teman kerja, wong pimpong itu rame gara-gara nilai. Pak Marah ada Pak Mari. Pimpong itu loh, padahal koncone dewi, lo itu geger malah nilai. Pak Toib pun, Pak Toib nih. Ya Allah, artinya apa? Gusti Allah melahirkan kita di dunia ini berarti sudah memang disetting kita menyelesaikan masalah, karena dunia ini tempatnya masalah. Setuju? Setuju, Bu? Gak setuju mboten napa-napa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah ndadekno hidup itu tempat ujian, tempat masalah, tempat problem. Tujuannya apa? Masalah demi masalah, problem demi problem, ujian demi ujian. Ayyukum ahsanu amalah, mencari mana di antara kita yang mempunyai prestasi. Dan problemnya orang satu dengan yang lain bisa sama dan juga beda.
Bisa problem hidup ini ringan, bisa sedang, bisa berat. Akan tetapi seberat apapun masalah itu, sekeras apapun ujian itu, jika ujian demi ujian, masalah demi masalah dihadapi dengan kesabaran, maka endingnya bagus. Maka akhirnya bagus. Karena memang kita tercipta di dunia ini sudah dibekali Allah bisa menyelesaikan masalah. Wong donya iki dikekno, ditawarkan nanggone langit gak gelem, ditawarno nanggone bumi gak gelem, ditawar nanggone alam gak gelem. Sing gelem nrimo amanah niki mek menungso. Artinya apa? Memang menungso potensi bisa menyelesaikan masalah. Bu, jenengan gak ada masalah kan? Oh gak ada. Masalah nopo? Duit nopo piye? Pak, jenengan gak ada masalah? Sami kula nggih gak ada masalah. Ini ki masalah kudu duwe akeh. Allah. Lah. Ada masalah itu terkait dengan kesehatan. Ujian Allah berupa kesehatan. Ada ujian atau masalah ekonomi. Ada masalah keluarga. Ada masalah sosial. Lho niki diterangno kuwape sampai jam 09.00 iki. Allah. Ada perjalanan hidup orang itu diuji oleh Allah dengan kesehatan yang tidak mendukung. Umur 45 sudah sakit-sakitan. Umur 60 pagi batuk, sore pilek, subuh flu. Tapi kalau lihat jenengan termasuk Eropa semuanya ini. Saya terkadang berpikir, kira-kira aku iso tua ya. Nek jenengan sudah sukses menjadi orang tua, karena yang dinamakan orang tua itu mulai dari umur 60. Di sini rata-rata di atas 60, banyak yang kepala 7, tidak sedikit juga kepala 8. Artinya secara potensi kesehatan, umur-umur di atas 60 itu rawan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dha'ifa, lemah. Lahir kondisi lemah, mau meninggal lemah, karena terbuat dari lemah. Nek basa Jawa tanah. Manusia lahir tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Jangankan jalan, jangankan lari, tidak bisa, lemah. Ya ndak punya apa-apa, jangankan rumah, jangankan mobil, pakaian aja nggak punya. Berkembang menjadi anak-anak, berkembang menjadi remaja, berkembang menjadi muda, balik suyuho, tua.
Ndak ada ceritanya semakin tua semakin sehat. Ndak ada ceritanya semakin tua semakin bisa lari kencang. Pasti balik lemah. Lah wong lemah kok kemudian sombong itu ya kan gak matuk. Bisa jadi Nadir sekarang sehat, 5 tahun tidak jaminan Nadir sehat. Tapi kalau barometernya bapak saya meninggal di angka 100 tahunan, Nadir potensi sehat umur panjang. Tapi tidak jaminan. Karena banyak orang yang diamanai, diwarisi oleh orang-orang tuanya sehat dan panjang umurnya, ternyata banyak anak-anak yang tumbang di usia 40, 50 karena kaken pola. Mbok pola makane, mbok pola hidupe, mbok pola pikire, mbok kakean pola, nggak ngerti. Padahal diwarisi dari bapak ibunya umure panjang sehat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jika kemudian kita ini diuji oleh Allah dengan sakit, maka harus sabar. Terutama yang nunggui yang sakit. Wong sakit iku gak enak. Efek dari gak enak yo cerewet, yo muring-muringan. Sing nunggu harus super sabar. Nek sing nunggu gak sabar bablas dhisik. Banyak kejadian. Gak usah kemudian, wah aku nunggu bablas dhisik, gak usah. Nek sabar ya insya Allah gak bablas. Karena kesabaran dalam menerima ujian atau masalah sakit bagian dari pengampunan dosa. Dolek ganjaran niku mboten lewat sholat tok Bu, Pak. Mencari pahala itu tidak berangkat dari poso, haji, umroh tok. Ibadah yang lain, zakat dan lain sebagainya. Tapi dengan sabarnya menerima yang namanya sakit, itu bagian dari pengampunan Allah yang diberikan kepada kita. Ada yang daftar? Ada yang daftar Bu? Mboten. Ada yang daftar Pak? Buru-buru daftar. Wong pilek ribet golek obat. Daftar loro. Wis dir, aku gak daftar loro. Daftar ibadah sing nyereng mencari pengampunan. Termasuk puasa Ramadan jika dalam perjalanan Ramadan itu didasari imanan wahtisaban, iman dan ikhlas hanya kepada Allah, ghufiro, diampuni. Mudah-mudahan puasa jenengan mengantarkan kulun jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mau setengah jam, kurang 1 jam nggih. Allah. Ada yang di sini diuji oleh Allah sakit atau istri suaminya sakit? Wonten apa mboten? Ada toh? Sing penting mboten sakit hati nggih. Wonten sing sakit hati? Wonten. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit sabar, dan mudah-mudahan yang nunggu sakit lebih sabar, dan mudah-mudahan dengan kesabaran jenengan itu Allah mengampuni dan menyembuhkan. Dan nggih,
Nabi Ayub diuji oleh Allah sakit 18 tahun. Niki lama nopo bentar 18 tahun. Saya ingat ibu saya, Syafiatun Thohir. Sebelum saya menikah di tahun 2021 akhir, mak saya, ibu saya itu sering sakit. Jika sakit itu timbul panas berangkat mungkin bisa dari kaki, tangan, kemudian meratah ke tubuhnya. Masuk keluar rumah sakit di Lamongan beberapa kali, bahkan sempat kami larikan di RSI. Diagnosa dokter ternyata katanya lampu karena ada faktor panas. Ketika ada dokter yang di rumah sakit Lamongan itu pulang dari Malaysia, ketemu dia didiagnosa jantung. Habis itu masalah terselesaikan tanda kutip. Jantung ngombe pil selama 18 tahun. Karena angka 18 tahun itu saya ingat mak saya. Ngombe pil selama 2001 sampai 2019 meninggal beliau. Jantung. Yang rawat adik saya Komarudin. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya cuma heran dengan mak saya. Selama 18 tahun minum pil ini tidak pernah dia kemudian mengatakan bosan, dan sabarnya luar biasa. Tidak pernah ngeluh terhadap apa yang dirasakan. Waktu meninggal pas Isya malam Selasa, saudara-saudara sholat di musola, kebetulan depan rumah ada musola, musola Muhyiddin namanya. Semua ke musola. Yang nunggu kebetulan istrinya mas saya karena gilirannya dia. Dikeloni dari belakang, dia nggodo sama mak saya, "Mak, ojo rewel yo mak, aku yang nunggu." Selesai sholat Isya, anak-anaknya masuk, sudah nggak ada, sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah selama 18 tahun. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hebatnya Nabi Ayub, posisi terpuruk itu dia masih muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub memohon kepada Tuhannya, menyeru kepada Tuhannya, anni massani yadhur, sesungguhnya aku ditimpa sebuah kesengsaraan, sakit 18 tahun, ekonomi terpuruk, anak meninggal, tinggal istrinya Rahmah yang setia menemani beliau. Di posisi yang terpuruk itu dia berkata, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, jenengan adalah maha penyayang terhadap orang-orang yang penyayang. Wong niku nek
cedek karo Gusti Allah. Orang itu kalau punya Allah, orang itu kalau imannya kuat, dalam posisi nopo mawon sama. Ketika kaya raya diuji oleh Allah dengan miskin sama. Ketika sehat diuji oleh Allah dengan sakit sama. Ketika dipuji orang lain, dicaci maki orang lain sama. Yang tidak sama itu tergantung nilai keimanan dan hati masing-masing. Kenapa rasa sate itu nggak enak? Karena sakit. Kenapa rasa gulai itu nggak enak? Karena sakit. Kenapa rasa kepala kambing itu nggak enak? Karena sakit. Kenapa rasa makan makanan nggak enak? Karena sakit. Jika sehat, seneng. Lah ketika ada caci makian orang, ada rasa sakit, ada ekonomi menurun, kok tidak siap, berarti bukan faktor sakit, ekonomi, cercaan orang, tapi hatinya yang sakit karena nyambung nang Gusti Allah kurang kuat. Dil ge? Dil ge? Napa dil ini? Allah. Berarti bukan ujian ekonomine, bukan ujian kesehatane, bukan ujian keluargane, bukan ujian sosiale yang menyebabkan orang sakit, tapi yang menyebabkan sakit dan emosi itu hatine dewe. Nggih Bu nggih? Kalau orang terjebak dalam besarnya kepala karena pujian, bahaya. Kalau kemudian bangga dengan pujian karena status sosialnya, bahaya. Kalau terjebak dengan bangganya mempunyai harta kekayaan yang melimpah, bahaya. Karena orang-orang seperti ini belum siap ketika diuji oleh Allah dengan sebaliknya. Tapi bagi orang yang punya Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, wong-wong sing duwe iman nanggone Gusti Allah banget oleh cinta nanggone Gusti Allah. Bu, jenengan cinta nanggone Gusti Allah, Bu? Tenan. Alhamdulillah. Sayang nanggone bojone, Bu? Bu? Sayang. Bapak iki sayang nggone ibu arek-arek. Ngono aja. Kowe pengen nukano tambah. Allah, kalau ngerti kok Bu, bapak iso wayang kali jenengan. Mulane jenengan imbangi sayang. Ini ndak oma sayang, ini ndak luar, yo tetep sayang. Pun setengah jam. Mboten suwe-suwe niki rencana ten Gresik. Nek suwe-suwe ngarai dengan bosen. Mungkin wonten dinten Kemis kuliah duhur. Niku kula mboten kitab ta. Pun setengah jam langkung ya. Nggih ngapunten, materi yang ujian berupa harta, berupa keluarga, berupa sosial, insya Allah nek diberi umur panjang dan ingat dan masih dijadwal. Tapi itu kadang lali wisan materi ini. Ngapunten, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.